Hai Riri, ini dari tadi kayaknya pengen naik terus sih Satria. Kayaknya kalau kebanyakan yang naik kamera gue itunya hilang tadi begitu turun pada naik pada baru baru balik pulih ya. Puji Danisya ini siapa? Ayo naik sana. Belum nak tidur Ayu nih. Belum. Ini di sini lah jam 1.20. Ki mau naik ya Ki. Oke, saya naikin. Tapi kalau naik nggak boleh nanya yang aneh-aneh ya. Jangan ngebahas suami ya. Tadi udah saya bahas suami saya udah cukup ya. Suami saya udah tenang. Jangan dibahas-bahas lagi ya. Kalau yang macam-macam tuh udah usah kepancing lah yuk, udah usah ditanggepin. Jadi di skip bae lah. Kaget dia capek sendiri lah. Ngapain ngurusin pribadi orang? Iya. Sampai baru dipancing sedikit aja, woi langsung. Apalah kalian itu ya. Saya jadi pengacara Pina tuh karena saya tuh punya pengalaman yang gak enak. Jangan kalian pojok-pojokkan saya. Dikira ngungkap kasus pembunuhan itu gampang apa? Cak bahasa Palembang, iyo aku ini mau Palembang. Kayu Agung Ki, ini Ki udah dinaikin mau nanya apa Ki? Ngomong dong. Halo Bu Putri, Jangan selamat malam. malam. Oh cewek Oh, ya, cewek juga kirain lah yuk. cowok. Ya kita naikin yang cewek-cewek lah ya. Mutiahar, naik ya Mutia. Kabarnya gimana Bu Putri? Kabar baik, kabar baik. Gantian cewek-cewek dulu, Raska Tirta nih naik ya, Ika. Biar yang cowoknya nggak usah dulu ya, cewek-cewek dulu ya. Itu Bang Plat Ade yang tadi tuh masih di bawah juga lah dia tuh. Padahal dia udah izin nak turun tadi kan? Di bawah. Ano, lah turun dia. Itu tapi masih di bawah dia nonton. Oh iya dia nonton. Tapi tidak kate lagi. Mutia Hari, Masih itu tuh Mutia dulu. Hari, Gila dia. Mutia Hari. Hi today. Karesa Mutia Hari dari mana? dari Bandung. Oh dari Bandung. Lu Runi, naik sebagai oke. kamu semua nyanyi. Yuk, itu ada yang nanyo, katanya aku pansos. Ayo tenangin bae lah tuh orang nyinyir tuh yang udah keracunan media, Bibi apa tuh Bibi apa namanya? Bibi Peramal tuh. Aku dikiranya nak pansos sama orang nih. Astagfirullahaladzim. Dari bahasa bae, dia udah bisa bedakan gitu kan aku dengan media gitu. Jadi pansos nak ngapoi aku. Ngapain pansos? Runi Faris, ayo salam kenal ya. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan Runi? Ki mau nanya apa Mau nanya nih Ki? Bu, Nanya apa? kayak gimana seorang ibu untuk bertahan sampai sekarang, untuk bertahan melawan ujatan netizen yang udah tentu pasti banyak hoaxnya ya. Apalagi kita tahu bahwasanya ada satu oknum nih yang mati-matian gencar-gencaran untuk menyerang ibu sebagai advokat profesional nih. Saya yang namanya advokat ya, itu sudah ditanamkan dalam dirinya mampu menghadapi segala rintangan dalam artian hujatan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, selagi saya berada di dalam jalan kebenaran, gak usah takut dengan hujatan, dengan omongan orang. Santai aja. Toh juga saya berani karena saya yakin juga karena saya benar. Ngapain saya harus pusing dengan omongan orang? Yang terpenting jangan pernah menyerang pribadi orang. Kalau orang sudah menyerang pribadi orang, saya bisa lebih cari tahu tentang dia. Bahkan malam ini yang nyerang pribadi saya pun dia di mana sedang ngapain pun saya tahu. Ya.
gitu. Kalau masalah tuh nggak usah dibahas dulu lah yuk, diamkan baik dulu Iya, yuk. Yuk. makanya Adek saranin ayo. Yang itu nggak usah yuk singgung dulu yo, adek nggak usah. Yang lain bayar yuk bahas ya tuh yuk. Kaget biar orang tiba-tiba kan kagetan gitu. ya gini loh, kalau kita benar, nggak perlu kita ngotorin tangan kita, ya kan? Nggak perlu kita ngotorin tangan kita, nanti juga pasti tahu, pasti juga dapat balasannya. Bukan jadi peramal orang gua yang mau apa lo mau gua tunjukin, nggak perlu lagi lu siapa. Jangan mancing-mancing, ya kan? Iya, Bu. Kalau di sono dibahas terus makin bahagia dia ngapain? Iya, fokus wali kota, sabar nanti saya pulang. Minggu besok habis lebaran lah ya. Yang di Lampung, kalau di Lampung warga kota Bandar Lampung, kan ini mau lebaran ya, mau kurban. Nah, nanti DM saya di mana alamatnya. Mudah-mudahan kebagian ya. Buat apa namanya sedekah. Mbak Putri kembarannya kok kayak Nagita. Mbak bahasa Palembang itu sama Lampung. Kakek aku wong Kayu Agung. Ya kakek aku orang Kayu Agung asli. Bapakku orang Menggala. Tulang bawang jadi asli orang Lampung. Orang Palembang juga. Mak itu. Dia tuh udah tahu Apalagi kalau Lampung, Jambi, Palembang, Sumatera Barat tuh serumpun dia udah tahu mungkin. Indriani kita naikin cewek-cewek ya. Oke, Bu. Terima kasih udah jawab pertanyaannya ya. Tadi saya beberapa ada membaca komentar-komentar yang banyak sekali netizen yang menyerang ranah pribadi. Waalaikumsalam. Jadi saya tuh Salam Mbak heran, Indri. kenapa SDM di Indonesia seperti ini netizennya? Kenapa tidak fokus kepada topik dari awal? Kenapa harus menyerang masalah pribadi seseorang? Seperti itu kan berarti artinya kehilangan topik, kehilangan apa ya, bahasa ingin pengen dikatakan itu. Jadi mereka harus kekurangan orang dicari, digoreng-goreng itu karena mereka tidak ada kerjaan kayak gitu. Karena mereka tidak ada kata-kata yang harus diungkapkan sesuai fakta dan data sesuai dengan riset kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang di sini untuk menghujat masa lalu seseorang, kalian itu tidak merasakan apa jadi orang tersebut. Jadi jangan asal bicara, jangan asal menyerang masa lalu seseorang, apalagi orang tersebut sudah tidak ada. Jadi kalau misalkan kalian ingin fokus ke seputar hukum aja, seputar kasus itu aja, jangan blunder, jangan ngikut Oknum Widya segala macam. Itu kan kalian tidak berprinsip jadi manusia. Kalian sebagai SDM tidak berprinsip. Saya sebagai anak muda bangsa, saya sangat sedih melihat netizen seperti ini. Kayak gitu. Mungkin beberapa di sini ada beberapa anak-anak muda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Beberapa anak muda, semoga generasi emas ke depan kita harus lebih aware, lebih tidak terpancing lagi untuk tidak menghujat ke sisi negatif seseorang. Karena lucu gitu kan, ada akun ini membahas belum tentu ini benar atau faktanya, masa lalu orang, pribadi orang, itu kan lucu. Ini saya bertanyakan kepada kalian, apa kalian pantas masuk ke seseorang untuk kalian hujat, kalian goreng-goreng masa lalu dia, entah itu benar atau enggak, terus kalian tidak bertanggung jawab kalau bahwasanya orang itu akan sakit hati atau tidak bertanggung jawab bahwasanya kata-kata kalian akan dipertanggungjawabkan di akhirat sana. Itu loh. Memang politik itu adalah seni meraih kekuasaan yang seni, tidak bisa sesemua orang itu dilakukan dengan cara yang halal haram hantam. Tapi kalau kalian menyerang sisi masalah orang, itu bukan lagi ranah yang formal, tapi udah beda gitu. Saya nggak masuk ngomong apa gitu. Jadi saya sebagai perempuan di sini, Sabar. sangat tidak suka ya, karena kalian tuh semua kebanyakan perempuan di sini. Kalian banyak orang pintar, kalian banyak sarjana. Jadi tolong jaga kata-katanya, tunjukkan kalau kalian itu adalah. Jadi gini, kalau kita sudah masuk ke dalam dunia media sosial, ya, memang banyak akan harus siap menerima segala bentuk
kehadiran manusia dengan berbagai macam sifat pikiran, ya. Jadi memang Indonesia ini bisa dikatakan netizen yang unik sekali, gitu. Kenapa saya bilang unik? Karena netizen Indonesia sebagian besar itu adalah orang-orang pendatang. Kenapa saya bilang orang pendatang? Bukan dalam kategori orang yang memahami satu kasus atau satu proses yang dijalani oleh orang lain, ya kan? Nah, kenapa orang bertanya, orang kalau dapat berita satu negatif langsung diserang? Karena apa? Karena mereka tidak punya pikiran. Yang mereka dapatkan hanyalah keterangan dari orang yang belum tentu kebenarannya. Gitu. Jadi kalau ada gosip sedikit satu, wah langsung diserang, benar. Nanti kalau ada yang bagus dipuji-puji. Itulah seperti saya kemarin, saya nggak pernah tahu saya dipiralkan dan lain sebagainya, tapi ya nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Itulah namanya dunia digital, ya kan? Jadi kita nggak bisa menyamakan persepsi kita dengan orang lain, tetapi setidaknya karena ini sudah dunia digital, tentunya bukan hanya dari kalangan kaum milenial ya, kaum Gen Z ya. Mbak Puput Kristi, lu jangan ngurusin suami gue. Mudah-mudahan ntar turunan lu yang kebagian hidupnya kayak gue ya. Gue langsung sumpahin lu, doa orang terzolimi ya. Ngapain lu sibuk ngurusin suami gue gitu, angkat. Tuh bar lagi diomongin Gak tuh. apa-apa, Aja. biarin aja. Ntar kan dia bakal bersuami. Iya, orang lagi ngomong sibuk nanyain suami gue. Ntar lo gue suruh datengin suami lo. Jadi Duh, memang dunia digital ini pasti banyak pro dan kontra, ya. Pro dan kontra itu kenapa? Banyak orang yang baru ngerti pegang handphone. Banyak orang yang baru ngerti media sosial. Banyak orang yang tidak tahu manfaat dan kegunaannya handphone. Ya kan? Kalau orang sudah ngerti kegunaannya apa dengan SDM yang rendah, pasti dia akan belajar, bukan untuk menghujat. Karena apa? Misinformasi gitu. Jadi dinikmatin aja dalam proses ini. Karena untuk menjadi orang yang kuat itu tidak dihadirkan dengan cara yang membalikkan telapak tangan. Nikmatin aja. Sorry, saya nggak pernah pansos. Saya mah udah terkenal dari dulu. Kasihan aja kamu, baru tahu saya. Ya kan? buka-buka teman-teman dicari literasi dong, jangan rip literasi Oh, Mbak generasinya. Indriani mau nanya apa? Mbak Indriani. Macam prinsip gitu dah, yuk kita nih dipuji dak terbang, dibully pun dak akan tumbang gitu Benar, dah. tidak Kita nih rasnya kuat nian. Betul, Mbak Ririn, setuju banget. Pengacara kerjanya live. Giliran gua kagak live ditanyain, Putri kemana, hilang. Giliran gua live lu sibuk. Pengacara kerjanya live. Handphone gue kalau yang pusing. Kenapa tadi Ki? Handphone gue. Kuota gue. Kalau pusing, kalau nggak suka jangan masuk ke room gue. Ya. Gitu. Biasa. Mbak Homaira mau nanya apa, Mbak Homaira? Kan. Bentar ya. Gini loh Bu, saya dari Malaysia kan, tapi saya memang Oh, orang Malaysia. Indonesia. Ya. Gini loh, saya nggak pernah komen apa-apa gitu kan. Kenapa sih kalau di Indonesia itu terlalu banyak campur tangan dari netizen-netizen, dari ibaratnya komen-komen itu. Jadi kenapa kok polisi nggak ngambil tindakan? Istilahnya yang siapa yang postingin menyebarkan yang nggak benar gitu, seharusnya itu diambil tindakan. Di Malaysia ini kan ada case juga kan. Waktu itu ada case juga di sini, tapi netizen nggak boleh campur tangan. Itu kerjanya polisi semua gitu. Ya, itu tadi. Makasih Mbak Mairo pertanyaannya. Itu sangat itu bagus, sangat bagus sekali dan didengar oleh 1.500 orang yang melihat ya malam ini. Itu tadi yang saya katakan, Indonesia ini negara yang unik. Ya. Dan
proses hukumnya di Indonesia ini tidak tertib seperti negara-negara lain. Gitu. Jadi kalau kita berbicara kenapa sih? Karena itu tadi rasa kesadaran dalam diri mereka itu tidak ada, tidak tertanam. Jadi semaunya aja menghujat orang, semaunya aja berbicara. Karena apa? Memang tidak diterapkan dari aturan sejak awal. Padahal ada undang-undang yang berlaku. Gitu. Karena apa? Indonesia ini SDM-nya banyak yang masih rendah, Mbak Umairah. Tetapi banyak juga yang SDM-nya rendah itu ngerti. Gitu. Tidak seperti ini kan banyak akun-akun bodong yang hujat-hujat itu biasanya banyak akun bodong. Akun bodong, akun palsu. Kalau orang-orang baru pasti dia akan muncul bertebaran. Begitu. Ya begitulah Mbak Umairah. Jadi kalau mau jadi warga negara Indonesia harus kuat-kuat. Harus kuat-kuat menghadapinya. Kasusnya itu enggak kelar-kelar gitu, karena kan ada berita simpang siur kan, kayak yang ini kayak gini, yang itu kayak gini. Jadi mereka itu ada berita ini ditanggepin, ada berita itu ditanggepin, semuanya ditanggepin gitu. Iya, itulah Indonesia Mbak. Ada kok, ada sebenarnya bagi orang yang merasa dirugikan oleh akun tersebut, ya itu bisa melakukan pelaporan dan ada undang-undang IT elektronik gitu. Jadi itulah tahapan-tahapan kalau kita memang merasa keberatan atas protes, atas hujatan orang. Tetapi kan menurut saya itu tidak terlalu penting. Akan ada akun yang saya laporkan, tetapi itu yang memang benar-benar sudah menurut saya di luar di luar akal dan pikiran sehat, itu pasti akan ada ganjarannya. Gitu.